Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi AA Sport Station. Kelompok 15 ini beranggotakan yang pertama Anggel Widianto dan saya sendiri Muhammad Irfan Aditya. Di sini ada table of contents dari presentasi kami. Yang pertama ada deskripsi umum, yang kedua ada bisnis proses, yang ketiga ada karakteristik pengguna dari aplikasi, dan yang keempat ada penggunaan database. Silakan Agil. Yang pertama, deskripsi umum. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk menyediakan fitur layanan transaksi dan kelola data. Fungsi dari aplikasi ini yakni bisa menginput kelola data barang, data supplier, data karyawan, data jenis barang, dan data customer. Aplikasi ini dapat mengetahui ketersediaan produk serta melakukan transaksi pembelian dan transaksi penjualan dengan mudah karena menggunakan komputerisasi. Dengan demikian, dapat memudahkan pihak toko untuk mengelola dan merekap data serta proses transaksi yang ada di AA Sport Station menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat daripada sebelumnya yang prosesnya belum otomatis, sehingga risiko kehilangan dan kerusakan masih tinggi. Selanjutnya, bisnis proses dari aplikasi kami. Yang pertama, bisnis proses penjualan. Dalam proses penjualan ini, customer datang kepada karyawan. Nah, jika karyawan meminta data customer dan customer belum mempunyai ID, maka nanti customer mendaftarkan ID-nya terlebih dahulu. Setelah ada, nanti ID customer dimasukkan ke dalam data penjualan barang yang nantinya akan masuk ke laporan penjualan barang. Selanjutnya ada bisnis proses dari pembelian. Bisnis proses ini dilakukan yang pertama dengan cara karyawan melihat ketersediaan stok data pada barang. Kemudian jika stok pada barang menipis, maka karyawan akan melakukan pembelian barang kepada supplier yang sudah terdaftar sebelumnya pada aplikasi ini. Kemudian data supplier digunakan saat melakukan transaksi pembelian barang, serta nantinya data pembelian tersebut akan masuk ke dalam laporan pembelian barang. Selanjutnya, Gil. Ya, yang ketiga ada karakteristik pengguna. Di sini yang pertama ada manajer. Tugasnya melihat laporan, transaksi penjualan dan pembelian barang. Hak akses aplikasinya yang pertama melihat laporan pembelian, yang kedua melihat laporan penjualan, yang ketiga melihat laporan status transaksi supplier. Yang kedua, kategori penggunanya ada admin. Tugasnya mengelola data customer, data barang, data supplier, data karyawan, dan data jenis barang. Hak akses aplikasinya, yang pertama ada kelola data customer, kelola data supplier, kelola data barang, kelola data jenis barang, dan kelola data karyawan. Yang ketiga ada kategori pengguna yaitu kasir. Tugasnya melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Yang akses aplikasinya, yang pertama ada kelola transaksi pembelian, yang kedua ada kelola transaksi penjualan. Nah, selanjutnya yang terakhir nomor 4, penggunaan database. Jadi kami melakukan penerapan database-nya itu yang pertama adanya store procedure. Store procedure ini digunakan untuk create, update, dan delete pada aplikasi kami. Selanjutnya ada index. Index ini berfungsi untuk mengefisiensi pengurutan datanya. Yang selanjutnya nomor 3 ada view. View ini berfungsi untuk membuat tabel virtual yang nantinya digunakan di tabel lain. Selanjutnya yang keempat ada pivot. Pivot di sini digunakan untuk kebutuhan laporan yang ada di dalam aplikasi kami. Dan yang terakhir yang kelima ada function. Function ini berfungsi untuk menghitung jumlah produknya. Sekian presentasi dari kami. Silakan Agil. Ya, di sini kita memasukkan username-nya, contohnya kita mau ke menu admin, kita tulis username admin, passwordnya admin. Di sini kita bisa menampilkan dan menyembunyikan password. Lalu kita login, ada message box selamat datang admin. Lalu di sini kita pencet kelola barang. Di sini contohnya kita
mau kita hapus data barang sepeda statis ini, data berhasil dihapus, terus kita menambahkan data barang lagi, lalu masukkan jenis barangnya, ada alat olahraga indoor, stoknya 50, harga belinya 6 juta, lalu harga jualnya 7 juta, lalu kita simpan, data berhasil ditambah, lalu kalau kita mau mengubah data barangnya, misalnya stoknya jadi 60, harga belinya jadi 6.500.000, harga jualnya jadi 8 juta. Ya, data berhasil diperbarui. Selanjutnya di sini ada menu kelola customer. Di sini misalnya kita hapus customer yang ini, data berhasil dihapus, batal, terus kita nambahin customer lagi. Namanya di sini sudah dikasih validasi. Ini juga sudah dikasih validasi, data berhasil ditambahkan. Terus jika kita mau mengubah dengan email yang salah, tidak kehapus karena emailnya salah. Lalu di sini ada jenis barang untuk mengelola barang-barang apa saja yang akan digunakan, yang akan ditambahkan. Misalnya ada jenis barang, misalnya kita hapus jenis barang yang sepatu olahraga ini, dihapus, data berhasil dihapus, kita tambahkan sepatu olahraga, deskripsinya disimpan. Oke, terus kita ubah, misalnya ubah, data berhasil diperbarui. Lalu di sini ada pola karyawan, di sini kita bisa nambahin, kita bisa nambahin dan ngehapus atau ngubah juga. Contohnya kita hapus, datanya terhapus, kita masukin lagi. Ini ada pemilihan role-nya, misalnya kasir, disimpan. Terus kalau mau ngubah bisa jadi admin, terus passwordnya bisa diubah juga, simpan data, salah, salah. Andi 123, admin, data berhasil diperbaharui. Lalu di sini ada kelola supplier, misalnya kita contohnya hapus supplier yang ini, datanya berhasil terhapus, terus kita tambahin lagi. Ya, ya datanya berhasil ditambahkan. Misalnya nomor teleponnya kita ubah,
Oke, datanya berhasil diperbaharui. Lalu di sini kita ke menu ke bagian kasir. Di sini ada transaksi pembeliannya. Di sini kita bisa milih nama barangnya yang akan dibeli. Misalnya pelindung lutut kita tambah dulu, lalu headband kita tambah juga jika ingin membeli yang banyak. Terus di sini jumlahnya misalnya 3, terus headbandnya jumlahnya 2. Lalu dari supplier yang keempat ini, lalu totalnya diklik akan muncul, lalu klik button simpan untuk menyimpan transaksinya. Nah, akan muncul di bawah sini. Lalu jika ingin membayar bisa ke sini terus cari ID transaksi misalnya TR03, cari, muncul, lalu di sini masukkan jumlah uangnya. Misalnya kalau uangnya lebih sedikit dari ininya, dia tidak akan bisa uangnya kurang. Lalu jadi kita harus memasukkan uang yang harus sesuai, misalnya bayar. Oke, pembayarannya berhasil, lalu kita refresh, maka sudah lunas. Lalu ada transaksi penjualan. Di sini kita bisa memilih juga yang akan dibeli oleh customer, ditambah. Ini bisa dihapus juga kalau nggak sesuai. Misalnya jumlahnya 3, terus ada customer-nya ini, totalnya segini, disimpan terlebih dahulu, lalu baru ke button bayar, misalnya transaksi 004, sama di sini juga kalau uangnya kurang, harus sudah ada validasinya, misalnya nilai kembaliannya, pembayaran berhasil, oke. Lalu kita ke menu manager. Di sini ada laporan pembeliannya, misalnya tahun 2021 bulan Juli, dengan data, maka akan muncul di sini ada transaksi pembelian yang sudah lunas dan yang belum lunas. Kalau ke bulan yang lain, datanya tidak akan muncul karena belum ada transaksinya. Lalu ke laporan penjualan, misalnya sama 2021 bulan Juli, maka datanya akan muncul. Kalau ke bulan yang lain, datanya tidak akan muncul. Sekian presentasi aplikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.